Halo sahabat milenial, balik lagi di channel Millennial Property. Nah, video kali ini saya mau bikin konten apa ya yang enak ya. Kalau perumahan Foresil gimana? Kenapa saya mau bikin konten perumahan Foresil? Karena banyak banget nih sahabat-sahabat milenial yang udah beli di perumahan Foresil tapi masih bingung. Karena mungkin sahabat-sahabat milenial pernah dengar kasus Jiwasraya. Itu lebih politik sih, cuman memang sedikit banyaknya ada kaitannya. Kenapa? Karena salah satu pemegang saham atau direksi dari Foresil itu tersangkut masalah Jiwasraya. Wah, sebenarnya kita bikin konten ini dadakan sih, dan kebetulan hari ini saya ada bintang tamu. Nah, bintang tamunya ini warga dari Parung Panjang. Kira-kira ada efeknya nggak sih kalau misalkan kasus dari Jiwasraya ini dampaknya ke perumahan Foresil, ke perumahan Hansen Land tuh apa namanya? Perumahan Hansen Land? Millennium City. Nah, ada dampaknya nggak sih ke warga setempat? Karena kalau kita bicara suatu perumahan, apalagi mega proyek dari Millennium City, dia akan bangun kota mandiri, pasti kan akan berdampak pada warga sekitar. Misalkan kayak pembangunannya, kira-kira dengan adanya kaitan dari Jiwasraya ini jadi lambat atau enggak. Dan bahkan mungkin kayak warga sekitar ini kan banyak bergantung kaitannya sama pekerjaan sih. Kan pasti banyak nih di warga Parung Panjang yang kerja di perumahan Foresil, perumahan Millennium City. Nah, kira-kira dengan adanya Jiwasraya ini kayak gimana? Nah, jadi buat sahabat-sahabat milenial jangan kemana-mana, ikutin saya terus. Nanti kita akan lihat progres dari perumahan Foresil setelah adanya kasus Jiwasraya. Kita akan bedah masih ada pembangunan atau enggak. Dan kita juga nanti akan konfirmasi langsung ke manajemen dari pihak Foresil. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, ikutin kita terus. Nah, buat sobat milenial yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe ya. Tekan tombol merah dan lonceng notifikasi, karena kalau sahabat-sahabat milenial sudah menekan tombol lonceng pasti akan mendapatkan update video terbaru dari kita. Jadi ikutin terus. Ya, sekarang kita langsung menuju ke perumahan Foresil. Nah, saat ini kita lagi ada di perumahan River, kebetulan deket banget. Ya, kurang lebih di 5 menitan lah kita menuju langsung ke perumahan Foresil. Nah, hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, Bapak Riyadi. Nah, Bapak Riyadi ini merupakan warga Parung Panjang, tepatnya tinggal di perumahan Foresil. Oh iya, sahabat milenial, tadi saya lupa. Jadi kenapa sebenarnya saya bikin konten ini? Jadi banyak banget konsumen-konsumen yang udah beli di perumahan Foresil atau Millennium City. Banyak yang nanya nih, kira-kira progresnya gimana setelah dikait-kaitkan dengan Jiwasraya. Jadi di sini saya netral ya, saya nggak mau ngejelekin. Tapi di sini saya pengen lebih mengungkapkan fakta dan realita berdasarkan data-data yang ada. Nah, karena di Millennial Property ini ya benar-benar real. Salah satu contohnya, nah ini jalan nih, ini real banget nih. Nah, ini kita jalan ini mungkin nanti akan dilebarin ya Pak Riyadi ya. Nah, cuman memang agak rusak ya. Jadi dari Jalan Raya Parung Panjang menuju perumahan River, Central Land, Foresil, Millennium City. Nah, untuk saat ini masih lewat jalan ini. Kita akan lihat nanti sebentar lagi rel kereta. Jadi kalau goyang-goyang ya wajar ya, karena emang
nggak ada stabilizer. Ya, itu tadi kita menyambung. Jadi banyak dari konsumen yang nanya nih, dan bahkan di Instagram, di YouTube juga. Karena sebelumnya saya sudah mengupload video di Foresil. Jadi yang konsumen yang mau beli rumah di kisaran Parung Panjang itu masih banyak yang nanya di Instagram. Dan buat konsumen-konsumen yang udah beli juga banyak yang nanya kira-kira progresnya dilanjutin apa enggak. Nah, jadi sekarang kebetulan bulan Agustus tanggal 22 ya, 21 22 nih, 22 ya. 22. Nanti biar pastinya sih kita akan lihat dari progres pembangunannya. Tapi memang dari setelah pasca lebaran itu pembangunan itu terus jalan. Nah, makanya buat konsumen yang udah beli itu nggak usah khawatir karena pembangunan itu terus jalan, dan manajemen dari Foresil sendiri tetap berkomitmen, dan Millennium City sendiri tetap berkomitmen terus membangun. Jadi buat kafling-kafling atau rumah yang sudah terjual, progres pembangunannya itu akan dilanjutkan. Bahkan dari developer sendiri sudah menyiapkan persiapan lagi untuk balik nama ya. Jadi untuk AJB. Jadi buat konsumen-konsumen yang udah beli, yang udah akad kredit atau sudah cara bayar cash bertahap sudah lunas, itu dipersiapkan untuk balik nama AJB dari nama developer ke nama konsumen. Jadi insya Allah sih tetap komitmen dari segi developer. Nah, buat mungkin juga buat sahabat-sahabat milenial yang belinya itu cara bayar KPR, kan masih ada ngegantung nih. Nih sedikit informasi sekarang. Jadi kabarnya sih ada dua bank yang sedang review lagi, yang tadinya di hold belum bisa akad kredit, masih ngegantung. Tapi dari dua bank ini lagi mereview kira-kira bisa atau enggak, jadi ngelanjutin atau enggak. Nah, mudah-mudahan sih kita berharapnya, kita berdoa tetap untuk dilanjutkan buat konsumen-konsumen yang sudah lunas DP dan bisa segera untuk akad kredit. Jadi biar semuanya happy ya, dari developer happy, dari konsumennya juga happy, bisa akad. Jadi seperti itu. Mungkin kita mau kemana nih? Langsung ke Foresil atau ke Central Land dulu nih? Kita kayaknya mau jemput teman kita satu lagi nih. Warga dari Parung Panjang nih. Boleh. Bintang tamu kita nanti Bule Parung Panjang ya. Bule Parung Panjang. Nanti kita akan jemput ya sahabat kita satu lagi. Nah, kalau buat Bapak Riyadi sendiri nih sebagai warga Parung Panjang, kira-kira ada nggak sih dampaknya dari penundaannya, atau ada kasus terkait Jiwasraya dari si Foresil ini, Pak? Kalau ke Foresil sih dia satu grup sama Millennium. Kita sih berharap kalau Parung Panjang nih, Millennium City ya khususnya, itu tetap jalan. Karena salah satu ikon Parung Panjang ya, salah satunya ya grupnya Hansen Land ini. Karena dia akan bangun kota. Karena dia akan bangun kota mandiri ya di Parung Panjang. Progresan masih tetap jalan. Nah, ini progres dari Millennium City. Nah, itu tetap jalan. Jadi konsumen-konsumen gak usah khawatir. Jadi progresnya ini kelihatan nih rumah contohnya nih. Ini perumahan Central Land. Jadi rumah Central Land ini udah rame banget. Oke guys, langsung balik lagi kita ke channel Millennial Property. Kita langsung jalan menuju perumahan Foresil. Mungkin nanti kita dari Foresil turun kali ya ke Millennium City ya, lihat progresnya ya. Gimana Bapak Riyadi sebagai RW Parung Panjang? Nah, ini kita habis jemput Bule Parung Panjang. Coba lepas dulu dong topinya, jangan pura-pura ganteng gitu. Masukin suara lu. Boleh. Nah, ini dia, kita melewati perumahan Millennium City. Jadi sahabat-sahabat milenial udah bisa lihat dengan jelas masih ada progres pembangunan dari Millennium City. Karena memang kalau saya baca-baca, nanti saya kasih lihat linknya juga ya. Nah, ini dia nih gerbangnya nih, mewah banget. Jadi yang nyambungin
dari Parung Panjang menuju ke... Halo Pak, ntar Pak, saya dari Koran Parung Panjang. Lanjut. Nah itu tadi dia gerbangnya dari Millennium City. Nanti kita turun, kita lihat progres ya. Tapi kita akan lebih fokus ke si Forest Hill-nya. Kira-kira saya belum tahu update terbaru dari perumahan Forest Hill untuk masalah pembangunan dan lain-lain. Mungkin nanti kita bisa ini ya Pak Riyadi ya. Kita tanya-tanya sama security mungkin. Warga kayaknya udah ada banyak tinggal. Boleh warga juga boleh ya. Sama paling security ada. Biar lebih yakin. Marketing ada juga. Udah buka. Marketing ada yang standby di sana juga. Kemarin sempat mampir Oh kemarin sempat mampir, ada sudah buka ya berarti ya. Berarti memang mudah-mudahan kedepannya untuk penjualan berjalan dengan baik ya. Untuk penjualan baru ya diinformasikan kembali buat sahabat-sahabat milenial karena memang harganya murah. Nah ini kita masuk ke perumahan Forest Hill, gerbangnya oke banget, megah. Kita mungkin ke ini ya, nanti klaster Arcadia. Nah ini kantor marketingnya, marketing galeri. Kita lihat kegiatan-kegiatan dari itu security masih ada. Nah ini kita bisa lihat nih ada mobil ngangkut bahan bangunan ya, berarti masih ada kegiatan. Nah di sini juga dari jalan boulevardnya kita lihat dari pohon-pohonnya hijau. Ini klaster pertama, klaster Silver High. Nanti kita akan lihat ke klaster Arcadia. Kenapa? Karena memang pas penjualan di Arcadia dan klaster Jardin itu banyak konsumen-konsumen yang sudah beli, tapi ternyata ada kaitannya sama kasus Jiwasraya ya, tersandung Beni Cokro ya. Semoga semuanya cepat selesai. Oke, di sini kenapa saya mau buat konten ini? Sekali lagi bukan untuk menyudutkan, tapi lebih kepada kita akan mengungkap fakta-fakta realita berdasarkan data. Ini rukonya, nah ini masih ada, ini warga nih, warga. Kita lihat nanti ke klaster Arcadia. Sambil nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Di customer relation boleh kita nanti mampir security aja kali Pak. Oh boleh. Nah ini nih, ini progres dari perumahannya nih. Maaf sedikit pusing. Nah ini kita lihat nih ada pengerjaan rumah ya, pengerjaan rumah. Kita ke kiri aja nih, kita keliling semua klaster kira-kira ada pengerjaannya apa enggak. Halo Pak, siang Pak. Nah ini adalah gate-nya. Jadi emang benar. Sebenarnya harganya nih dari wilayah Parung Panjang harganya lumayan cukup terjangkau ya harganya ya Pak Randy dan Pak Riyadi. Kita lihat kita mau kemana nih yang biasanya. Nah ini nih yang lagi dibangun-bangun nih, kita keliling. Nah ini kita lihat dari warga, boleh bebas mau kemana, yang penting kita ikutin itu Cluster Oakwood. Cluster Oakwood. Kita lihat, nah ini udah ada yang tinggal tuh, kosong, nggak dapet lagi. Nah ini warga-warga yang udah tinggal, udah serah terima. Nah ini buat warga-warga yang baru serah terima, mereka juga sedang dipersiapkan untuk AJB. Jadi nggak usah khawatir, aman. Nah ini kita lihat. Nah, ini lagi mau direnovasi. Nah, ini lagi mau dibangun lagi tuh.
sih masih ada pengerjaan. Masih ada pengerjaan ya kalau kita lihat ya Pak Riyadi ya. Masih ada kegiatan. Nah kita lihat nih tukang-tukang. Masih terus nih bedeng ini ya. Bedeng. Coba saya mau ngobrol dulu sama tukang kali ya. Mana? Ini lagi kerjain. Ya Pak Riyadi yang tanya ya. Saya yang nggak tahu kita liput dari konsumen renovasi atau memang ya. Coba kita tanya, kita mengungkapkan fakta yang sebenarnya, karena di Millennial Property ini no tipu-tipu. Ayo Pak Randy. Oh siang Pak. Apa ganggu Pak? Maaf ganggu, mau nanya-nanya nih Pak. Ini yang renovasi konsumen atau dari developer nih Pak? Konsumen ya, lagi dia mau renovasi. Pak tahu nggak sih Pak, ini kan kayak ada kaitannya sama Jiwasraya gitu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Cuman ngerjain aja ya. Cuman kalau ini dari konsumen ya Pak ya, yang renovasi. Kalau yang dari developer ada nggak Pak? Ngerjain? Oh baru. Makasih ya Pak ya. Pak, makasih ya Pak. Dari ini dari pemilik, jadi ini renovasi dari pemilik ya. Mungkin udah serah terima. Kita belum lihat nih bukan yang apa yang dari kontraktor dari developernya. Kita coba keliling-keliling lagi ya. Kita cek-cek lagi. Oke. Ikutin kita terus. Ternyata itu bukan dari developer, dari pemilik Pak Randy. Kalau menurut Pak Randy sendiri, kira-kira ada dari developer sendiri masih ada pengerjaan atau enggak nih? Karena sepengetahuan saya kemarin sih ada pengerjaan. Gimana Pak Randy? Harusnya ada ya. Tadi kalau kita lihat di depan tuh kayaknya ada pengerjaan tuh Pak. Kalau pengerjaan sih masih jalan, cuman kan ada beberapa yang lagi dikerjain juga tuh, kayak pasar yang kemarin udah terjual kan, yang harusnya serah terima lagi dikerjain juga nih sekarang. Nah buat Pak Randy sendiri sebagai warga Parung Panjang, kira-kira pengaruh nggak sih Pak sama wilayah di Parung Panjang ini dengan adanya kasus Jiwasraya yang berdampak sama Forest Hill dan Millennium City? Ngerasa rugi nggak Pak sebagai warga Parung Panjang? Enggak, kalau sebagai warga sih saya nggak begitu pengaruh ya, malah adanya Forest Hill sama Millennium City NJOP kita malah naik. Oh berarti positif ya, karena adanya perumahan-perumahan di sini, jadi lebih mendongkrak dari segi nilai investasi. Mungkin kita ke depan kali ini. Nanti kita ke clubhouse, kita berbincang-bincang sebentar. Ini kita nggak kesini? Sini. Nanti sih kita mau lihat di depan tuh ada di klaster Arcadia Signature lagi ada pengerjaan. Nah Arcadia Signature itu langsung dari developer sih, karena emang waktu itu baru dipasarin. Kita sekalian kasih lihat ke sahabat-sahabat milenial yang mungkin pernah datang ke sini atau yang sudah beli. Ini kondisinya. Nah ini udah jadi nih. Nah ini pengerjaannya waktu itu juga nih konsumen saya nih. Nah udah mau jadi. Mungkin ada yang mau disampaikan nih buat para penonton di rumah nih Pak Randy. Wah ini juga nih tuh renovasi. Tapi
kalau saya lihat sih maksudnya mungkin udah 90% kali ya untuk yang di Arkadia nih udah pengerjaan. Ini ada bukan lagi oh tanya dari oh ini baru nih. Hah? Developer nih. Hah? Ya, Ini baru nih, iya nih. Coba. Kita tanya ya. Pak Yadi yang nanya. Ya Pak. Maaf ganggu waktunya Pak. Ya, Saya mau nanya Pak nih Pak. Ya. Ini untuk yang kerja renovasi dari pemilik atau yang dari developer? Itu developer kontraktor ya? Iya, Dari kontraktor ya? Bukan langsung dari pemilik ya? Iya. Oh. Jadi Kalau pembangunan berarti masih ada ya Pak ya? masih jalan ya? Masih jalan ya? Pembangunan terus ya? Ini kayak ngebangunnya setiap hari atau gimana? Iya, setiap hari. Setiap hari ya? Jadi nggak ada yang kosong ya? Nggak ada. Oh gitu. Sip Pak. Makasih ya Pak. Makasih ya, Pak. Semangat Pak. Nah ini masih ada dari developer yang masih jalan ya. Jadi real langsung nih. Nah, jadi pembangunan masih tetap berjalan atau berlanjut. Jadi teman-teman yang udah beli Nggak usah khawatir. nggak usah khawatir ya, proses pembangunan tetap berjalan. Kita lanjut lagi ke kita ke ini dulu kali ya, clubhouse dulu kali ya. Kopi. Iya boleh ngopi kalau ada tukang kopi. Tuh nih terima kasih nih nuhun nih Pak Yadi nih udah ditemenin kita keliling-keliling. Iya sama-sama. Mengungkap fakta dan realita sebenarnya. Nah ini juga lagi pengerjaan nih. Nah ini masih pengerjaan tuh rumah baru. Clubhouse dari Forest Hill. Nah tadi kita udah ngobrol sama para pekerja yang masih ngerjain rumah di Forest Hill. Pertama kita ketemu sama bapak siapa tuh, saya juga nggak lupa nanya namanya. Itu dari konsumen langsung, dari renovasi. Tapi rumah kedua, ketiga dan seterusnya itu ternyata masih ada pengerjaan dari developer sendiri. Jadi makanya saya ingatkan kembali buat para konsumen terutama yang udah beli nggak usah khawatir, jadi tetap tenang. Saya juga mendapatkan konfirmasi dari manajemen sekarang lagi mau untuk proses AJB. Jadi kita sambil mau ngobrol-ngobrol sama warga dari Parung Panjang, jadi tetap ikutin kita terus. Kita ngobrol sama pelapor, kita bisa lihat nih mungkin buat sahabat-sahabat milenial yang belum tahu dari perumahan Forest Hill sendiri ya, dari harganya masih 300 jutaan, tapi memang untuk saat ini belum bisa untuk dijual karena masalahnya belum selesai nih. Karena kalau misalkan yang udah sering nonton berita atau tahu info-info properti, jadi memang perumahan Forest Hill ini bukannya tidak mau ada penjualan lagi, tapi pengen ada. Sekarang lagi proses banding sama Kejaksaan Agung, tapi memang belum ada putusan juga, makanya masih ditahan untuk penjualan unit baru. Tapi buat yang sudah beli itu nggak ada masalah, aman. Yuk kita duduk. Kita bisa lihat dari fasilitasnya, ada fasilitas outdoor. Nah ini ada kolam renang, ada kolam renang. Nah ini ya, rumah masih progres pembangunan. Ada mini soroker. Ya sekarang kita lihat di perumahan The Jardin masih ada pembangunan juga, masih pengerjaan. Kita bisa lihat di klaster Gardenia sebelah kanan. Nah ini juga sudah ada yang jadi. Nah ini pengerjaan nih.
Ini kondisi realnya sekarang yang ada di klaster Jatin Gardenia. Kita panas-panasan. Jadi kita baru dari perumahan Millennium City. Sahabat-sahabat milenial bisa lihat juga pembangunannya masih, alhamdulillah. Dan tadi juga kita udah tanya sama security-nya, targetnya itu akhir tahun ini, Desember tahun ini udah bisa diserah terimain gitu. Jadi aman, Foresil aman, Millennium City aman. Ya itu aja kali ya untuk konten hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat milenial seneng, dan buat konsumen-konsumen yang udah beli bisa lihat keadaan realnya, baik itu Foresil maupun si Millennium City. Nah, nanti coba saya konfirmasi sama manajemen dari Foresil biar lebih yakin lagi. Buat sahabat-sahabat milenial mungkin yang suka sama videonya bisa langsung aja like, dan buat sahabat milenial yang mau request apa atau mau tahu informasi tentang produk apa bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.